Hai, halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah hari Minggu aja ya. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu GJKI Maguwoharjo. Papa, Mama, dan Kakak bisa menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu loh. Mari kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, udah lama banget ya nih nggak ketemu sama Kak Angel, ya kan? Oke, sekarang Kak Angel udah bisa nemenin lagi adik-adik di sekolah Minggu GJKI Maguwoharjo. Hari ini kita bertemu lagi ya di hari Minggu 5 September 2021 bersama kakak-kakak yang akan nanti tentunya bertemu dengan adik-adik meskipun secara online ya adik-adik. Kakak berharap meskipun kita masih beribadah secara online, adik-adik di rumah tetap bersemangat, tetap memuji Tuhan. Dan hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita yang bertema orang buta sejak lahirnya. Nah, ada apa dengan orang buta yang dia itu sejak lahir ya sudah tidak bisa melihat? Kemudian akan ada hubungannya, akan ada kaitannya adik-adik dengan pujian-pujian yang akan kita naikkan. Oke, jadi kita akan memulai sekolah minggu ini ya. Terlebih dahulu kita akan berdoa dan Kak Angel akan memimpin dalam doa. Yuk, sikap yang baik, kita berdoa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kapanpun kami mengikuti sekolah minggu dari rumah masing-masing, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami datang lagi Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami siap Tuhan, anak-anak Tuhan kami siap. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama papa kami, berkati kakak kami, berkati adik kami, berkati seluruh keluarga kami, berkati teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat sekolah minggu ya adik-adik.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. katanya. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, kembali lagi dengan Kak Angel. Sekarang Kak Angel mau tanya, siapa yang masih ingat cerita tadi? Menceritakan apa sih adik-adik? Kak Angel lihat, oh sudah banyak yang mengangkat tangan karena tahu ceritanya tadi tentang apa. Hari ini kita belajar mengenai orang buta yang sejak lahirnya kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang buta ini adik-adik ya, orang buta ini berada di pinggir jalan begitu ya, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan. Kemudian murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya, ayahnya, ibunya, ataukah dia, sehingga ia dilahirkan buta? Tapi Yesus menjawab,
Bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dirinya. Adik-adik, kemudian Yesus meludah ke tanah, mengaduknya dan mengoleskan pada kedua mata orang buta tersebut ya. Dan berkata, menyuruh orang buta ini membasuh diri di kolam Siloam. Siapa yang tahu artinya Siloam tadi? Siloam artinya yang diutus. Orang buta ini membasuh dirinya di kolam Siloam dan ia menjadi sembuh, adik-adik. Mengapa ia sembuh? Ia percaya kepada Tuhan. Seperti lagu-lagu yang sudah kita naikkan maupun akan kita nyanyikan, kita naikkan bersama-sama. Ia percaya kepada Tuhan. Siapa yang di sini mau percaya, kemudian disembuhkan oleh Tuhan juga? Kak Angel mau, dan Kak Angel percaya semua adik-adik percaya. Seperti orang buta ini ya, adik-adik. Pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri orang buta ini, dan ia mengikut apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk membasuh dirinya di kolam, dan ia menjadi sembuh. Oke adik-adik, sekarang Kak Angel mau ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya. Kita akan lihat dan baca ya dari firman Tuhan di kitab yang akan kita bahas sesuai dengan cerita hari ini ya adik-adik ya. Siapkan dulu yuk, Alkitabnya disiapkan dulu. Adik-adik, kalau semua sudah siapkan ya, kita akan baca dari kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 9 ayat 1 sampai 8. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Adik-adik, kemudian kita akan membaca di ayat 39 ya. Yohanes 9 ayat 39. "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kita ulang, Yohanes 9 ayat 39. Ini sebagai ayat hafalan kita bersama ya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan sekolah minggu kita dengan puji-pujian. Selamat memuji Tuhan ya adik-adik.
adik-adik, percaya segalanya mungkin, hanya percaya. Adik-adik, saat kita mengalami permasalahan, ingatlah tetap percaya kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji beriku kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita angkat pujian ini lagi, adik-adik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji beriku kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu GJKI Maguwoharjo. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita mengenai orang buta yang sejak lahirnya tetapi disembuhkan oleh Tuhan. Kita sudah meninggikan nama Tuhan dan saat ini saatnya kita mengakhiri sekolah minggu. Tapi tenang saja, kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Sebelum menutup ibadah kita berdoa yuk. Angel akan pimpin di dalam doa. Sikapnya kita siapkan nanti untuk menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak Tuhan boleh mengikuti sekolah minggu saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas masing-masing di rumah. Berkati kami Tuhan, berikan kekuatan kesehatan mama papa kami, keluarga kami Tuhan. Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan berkati seluruh kegiatan kami, Tuhan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa, kami boleh mengucap syukur. Haleluya, kita semua yang percaya katakan amin, amin. Yeay, sekolah minggu sudah selesai adik-adik. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.